Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya di sini untuk menjelaskan beberapa materi dan nantinya saya akan menjelaskan tata cara praktikum beberapa transaksi kasir dan laporan keuangan. Yang pertama, kasir. Kasir adalah petugas yang melayani penarikan, transfer, dan penyetoran uang dari pelanggan atau nasabah. Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung, menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran. Kemudian yang boleh atau bisa dilakukan oleh kasir di dalam program Zcash, kasir dalam prakteknya hanya bisa melakukan atau input data, yaitu yang pertama, transaksi semua jenis tabungan baik setoran, penarikan, ataupun penutupan rekening nasabah. Yang kedua, yaitu transaksi pencairan pinjaman atau pembiayaan, angsuran, pelunasan, dan transaksi keuangan yang tidak ada kaitannya dengan simpanan dan pinjaman misal biaya-biaya, pendapatan, dan pengeluaran lain-lainnya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan kasir dalam tugasnya adalah kasir tidak boleh memiliki wewenang untuk mengedit ataupun menghapus penginputan data yang salah. Kemudian tidak memiliki wewenang untuk menyetujui pengajuan pinjaman atau pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki wewenang untuk membuat jurnal koreksi transaksi yang dilakukannya dan hanya bisa dilakukan oleh admin atau manajer. Kemudian tidak boleh atau tidak memiliki wewenang untuk menginput data nasabah baru. Yang terakhir, kasir tidak memiliki wewenang untuk membuat membuatkan user ID pegawai yang lain. Nah, untuk cara-cara input transaksi dan laporan keuangannya, saya akan menjelaskan setelah ini. Nah, pada bagian kasir ini kita akan melihat sandi-sandi transaksi, yaitu ke buku hijau, lalu transaksi tabungan, kemudian kita klik preview. Nah, di sini kita dapat melihat sandi-sandi transaksi. Dan berikut dapat kita lihat sandi-sandi transaksinya. Selanjutnya kita akan mentransaksikan transaksi tabungan, yaitu pada buku hijau, lalu klik transaksi tabungan, kemudian klik tambah, kita cari rekeningnya, misalnya Citra Pangestika, rekening mudharabah, setoran tunai tabungan mudharabah, setoran tunai misalnya 200.000. Nah, sini saldonya akan menjadi 1.200.000. Kemudian kita klik simpan, lalu exit. Di sini kita akan memperlihatkan fitur-fitur yang dapat diakses oleh kasir, yaitu kita ke transaksi tabungan. Di sini kasir hanya dapat menambah, kemudian menyimpan transaksi. Kasir tidak bisa mengedit, hapus, atau pack. Ini edit, hapus, atau pack ini hanya dapat dilakukan oleh admin saja. Nah, di sini kasir hanya dapat mengakses transaksi tabungan dan buku tabungan kantor. Buku tabungan kantor di sini kita dapat melihat transaksi yang dilakukan oleh nasabah, misalnya Citra Pangestika. Misalnya ini satu kita preview. Nah, dan berikut dapat kita lihat data transaksinya. Berikut adalah cara untuk melihat laporan neraca saldo. Kita mengarah ke buku kuning, kemudian klik laporan keuangan.
Kemudian kita pilih neraca saldo non multi currency, preview. Dan berikut adalah laporan neraca saldo selama 1 bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rincian laporan keuangan. Jadi laporan rincian transaksi keuangan ini adalah rincian transaksi yang tidak berhubungan dengan simpanan dan pembiayaan. Dan kita klik, kita tulis tanggalnya, tanggal 1, kita review. Berikut adalah contoh laporan rincian keuangan. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan laporan neraca saldo. Arahkan pada buku kuning, kemudian ke laporan keuangan, neraca saldo, preview. Jadi, pada neraca saldo ini berisi semua rincian saldo per akun. Kemudian jika kita ingin melihat neraca saldo per jenisnya, maka kita bisa melihat pada neraca non-multi ini. Klik preview. Dan berikut adalah contoh laporannya. Kemudian saya akan memperlihatkan cara melihat transaksi box kasir. Yang pertama yaitu arahkan pada buku kuning, kemudian laporan keuangan. Kita klik buku besar, kemudian ke neraca. Kita pilih kas box kasir. Nah, kita pilih September. Kemudian jika ingin menampilkan dalam sehari, maka tidak usah diubah tanggalnya. Namun, kali ini kita akan melihat selama 1 bulan periode. Ketikkan angka 1, klik preview. Dan ini adalah contoh laporan kas box kasir. Berikutnya, saya akan memperlihatkan laporan jurnal harian. Arahkan pada buku kuning, klik laporan keuangan, kemudian jurnal harian. Misalnya, kita akan melihat selama 1 bulan transaksi, preview. Berikut dapat kita lihat laporan jurnal harian selama 1 bulan. Kemudian selanjutnya saya akan memperlihatkan cara mengganti background. Yang pertama, kita klik admin, utility, kemudian klik wallpaper. Kita pilih wallpaper desktop. Kemudian kita cari gambar yang kita inginkan. Misalnya ini. Oke, klik simpan. Nah, wallpaper akan terganti.